Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu di ibadah komsel kita yang dilakukan melalui Zoom. Mungkin bagi Bapak Ibu masih ada yang di dalam perjalanan, masih ada yang di kantor, ataupun sudah ada di rumah. Kita patut bersyukur semua yang kita lakukan itu seturut dan sekehendak Tuhan. Kita juga tetap patut setia kepada Tuhan karena Tuhan Yesus juga terlebih dahulu sudah setia kepada kita. Apapun yang jadi permasalahan kita pada hari ini, dimanapun kita berada pada hari ini, tetap kita bersuka cita. Amin. Sebelum kita memulai ibadah komsel kita, mari kita tundukkan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami merasakan kesempatan demi kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah sumber sukacita kami Bapa. Sebentar kami akan menghadap tahta-Mu Tuhan Yesus, berikanlah kami semangat yang baru, hilangkan letih, lesu, dan beban berat kami Bapa. Karena kami percaya ketika kami menggunakan lutut kami untuk bersujud di hadapan-Mu pada malam hari ini Bapa, kami akan terbebas dari beban dan rasa capek kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Yang di rumah maupun yang di sini, sama-sama kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Lebih semangat lagi, sama-sama kita katakan, hanya Kau milikku di surga. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Katakan selamanya, selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah semangat Kak? Semangat, pastinya semangat selalu kita ya. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita satukan hati kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini Bapak, kami sudah memuji kebesaran-Mu. Sebentar kami akan menyembah Engkau dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus, nama-Mu saja yang dimuliakan, nama-Mu saja yang ditinggikan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau Tuhan, yang mengerti isi kedalaman hati kami.
Tuhan Yesus, terima kasih atas satu hari. Terima kasih atas kesempatan yang masih Kau berikan pada hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada pada malam hari ini, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma, Bapa. Siapakah kami ini, Tuhan, di hadapan-Mu? Kami adalah umat-Mu yang biasa, anak-Mu yang biasa, tetapi Engkau melihat kami, tetapi Engkau menjagai kami, menyertai kami, Bapa, di dalam segala kesalahan dan pelanggaran kami yang kami lakukan pada hari ini, Bapa. Kami bersujud memohon ampun, Tuhan, kepadamu. Dalam nama Yesus, mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih, Kau Yesus. Haleluya. Kami meninggikan nama-Mu, kami sanjung Engkau, ya Allahku yang dahsyat. Engkau hebat, Engkau kuat, Yesus. Terima kasih, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Engkau baik, Engkau teramat baik. Terima kasih, Tuhan. Salib-Mu membebaskanku, salib-Mu menyatukan kami. Darah-Mu yang tercurah, Bapa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Yesus, ku sembah Kau. Yes, Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Katakan Yesus. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sama-sama kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kita sujud menyembah Tuhan Yesus. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus. Ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu.
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ku mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Jiwa kami haus akan Engkau, ya Allahku yang dahsyat. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama kita katakan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku mau sembah Tuhan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagi kami mau sembah Tuhan. Ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Saya serahkan kepada hamba-Nya, Kak Danila Sihota. Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Amin. Selamanya Kau ajaib bagi kami. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Dalam nama Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Dalam doa, mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Bapa, kami sembah Engkau, ya Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang memberikan kami waktu, kesempatan yang terbaik hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan, kami bisa berkumpul bersama dalam ibadah komsel gabungan yang dilakukan secara via Zoom.
Tuhan, kerinduan kami hanya satu, yaitu mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan dari apapun. Bapa, hamba-Mu memohon belas kasihan Tuhan, pimpinlah ibadah ini. Seluruh umat-Mu yang bergabung pada malam hari ini, Tuhan, pimpinlah mereka. Supaya menjadi pribadi-pribadi Bapa yang terus menggenapi rencana Allah, menggenapi firman-Mu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berikan kekuatan apabila mereka di antara mereka ada yang lemah, ada yang mungkin tak berdaya hari-hari ini. Tapi aku percaya ada kuasa Roh Kudus yang memimpin seluruh umat-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan seringkan firman Tuhan. Di waktu yang singkat ini Bapak, kami mau menangkap pesan Tuhan dalam hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya. Baik, shalom Bapak Ibu. Selamat malam bagi kita semua. Ya, saya percaya kita semua hari ini dalam keadaan sehat. Amin. Yang setuju angkat jempolnya yuk. Yes, amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan, hari ini kita akan sharing firman Tuhan ya mengenai apa itu bermurah hati ya. Bermurah hati. Seperti biasa saya akan sedikit memperdalam firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu mungkin yang terberkati dari sharing firman ini bisa mencatat ya apabila ada hal-hal yang penting untuk bisa dilakukan bersama. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan share screen firman Tuhan hari ini. Ya. Oke. Baik, hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yaitu mengenai bermurah hati. Apakah slide saya sudah bisa dilihat? Apakah slide saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Angkat jempolnya lagi yuk. Oke. Sudah bisa dilihat. Baik. Hari ini kita akan belajar satu topik firman Tuhan yaitu bermurah hati ya. Bermurah hati. Nah, apabila Bapak Ibu lihat di warta, saya hanya seperti biasa memperdalam firman Tuhan ini supaya kita sungguh-sungguh mengerti setiap kata-kata dalam firman Tuhan dimaknai dengan benar, dimaknai dengan benar sehingga ketika kita mengerti kebenaran ini, kita tidak salah melakukannya. Baik Bapak Ibu, saya akan sharingkan firman Tuhan. Nah, saya ambil dari Khotbah di Bukit 9 ucapan bahagia. Ya. Khotbah di Bukit 9 ucapan bahagia. Khotbah di Bukit 9 ucapan bahagia. Itu yang tertulis dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Nah, saya ambil nats firman Tuhan ini supaya kita lebih mengerti apa itu 9 ucapan bahagia. Nah, di antara 9 ucapan bahagia itu Tuhan Yesus berkhotbah. Ya. Tuhan Yesus berkhotbah, salah satunya khotbah tentang murah hati. Ya, salah satu khotbah di antara 9 itu, salah satu isi khotbah Tuhan Yesus yaitu berbicara tentang murah hati. Nah, saya ambil 3 poin pertama dari 9 khotbah di bukit. Nah, saya baca. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Mereka adalah anggota umat Allah. Ya. Kalau dalam bahasa seperti biasa dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga.
Terus poin yang kedua adalah berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Ya, berbahagialah orang yang bersedih hati, Allah akan menghibur mereka. Terus yang ketiga adalah berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Bapak Ibu, di 3 poin pertama ini, kalau kita melihat, Tuhan Yesus sedang membicarakan bahwa ada orang-orang yang memang selalu tidak mendapat tempat yang sentral, yaitu ada orang-orang tertentu mungkin yang tidak dihargai, ya. Ada orang-orang tertentu yang tidak dihormati, tetapi ada mungkin orang-orang tertentu tidak mendapat posisi yang baik dalam keluarganya. Pokoknya segala sesuatu itu orang itu dipandang buruk, ya. Tetapi Tuhan berkata orang-orang seperti itu juga walaupun mereka tidak berdaya, miskin di hadapan Allah, tetapi mereka adalah anggota umat, ya. Kalau disebut di dalam Alkitab kita, mereka yang punya kerajaan surga, artinya mereka juga bagian dalam kerajaan surga. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Jadi 3 poin pertama ini dari 9 khotbah di bukit. Jadi Tuhan mau menyampaikan inilah 3 situasi yang terjadi, ya. Situasi yang pertama bisa kita lihat orang-orang yang mungkin termarginalkan, ya. Nah, terus situasi yang kedua, berbahagialah orang yang bersedih hati. Artinya orang-orang seperti ini, ya, ini dikhususkan bagi orang-orang yang ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal oleh anak-anaknya. Jadi mereka tidak mempunyai apa-apa, hanya sebatang kara, ya. Makanya untuk menjumpai Tuhan, Tuhan berkata berbahagialah orang yang rendah hati, karena mereka akan memenuhi janjinya kepada mereka. Itu 3 situasi yang bisa kita lihat. Situasi dari pertama. Nah, terus 3 situasi yang kedua. Tuhan berkata begini, ya, berbahagialah orang yang rindu melakukan kehendak Allah. Allah akan memuaskan mereka. Berbahagialah orang yang mengasihi orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Berbahagialah orang yang murni hatinya, mereka akan mengenal Allah. Nah, 3 poin yang kedua. 3 poin ini, ya, adalah lanjutan khotbah yang tadi, yang 3 poin pertama. Jadi kata bermurah hati di ayat yang ke-7, Bapak Ibu. Bermurah hati itu sebetulnya lebih diidentikan kepada mengasihi orang lain. Jadi kata bermurah hati itu lebih kepada mengasihi orang lain ditujukan. Ya, kenapa perlu mengasihi orang lain? Karena memang pada waktu itu Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang-orang ya yang tidak mendapat kehidupan yang layak, ya, pada waktu itu. Suami-suami mereka ditawan jadi anggota perang. Makanya banyak dulu janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, itu di zaman Tuhan Yesus banyak. Makanya orang-orang yang bisa mengasihi mereka itu ya orang-orang yang mampu, baik secara materi bahkan secara moral, yang mampu. Makanya untuk melakukan itu orang tersebut harus apa? Yang murni hatinya. Tidak boleh asal-asalan. Karena ketika asal-asalan seperti ahli Taurat, orang Farisi, ya, munafik melakukannya. Makanya di warta kita Bapak Ibu melihat, ya, kata bermurah hati itu sendiri
bisa dilihat itu memberi. Ya, memberi tanpa membedakan, memberi tanpa hitungan, memberi tanpa pamrih. Artinya orang-orang yang bisa mengasihi orang lain itu tadi, yang bisa mampu memberi sesuatu, ya, memberi penghargaan, memberi ide, memberi pokoknya segala sesuatu lah supaya kehidupan orang-orang seperti itu bisa diwujudkan dalam kasih Kristus. Terus 3 poin terakhir dari 9 khotbah tadi adalah berbahagialah orang yang membawa damai di antara manusia. Allah akan mengaku mereka sebagai anak-anaknya. Ya, kalau di Alkitab kita dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan memiliki bumi. Ya, berbahagialah orang yang menderita penganiayaan karena melakukan kehendak Allah. Mereka adalah anggota umat Allah. Berbahagialah kalian kalau dicela, dianiaya dan fitnah demi aku. Saya sebentar aja, terus kesimpulannya apa? 9 khotbah tersebut ditujukan kepada situasi kita sekarang. Ya, jadi di antara 9 khotbah tadi bisa dilihat situasi apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Ya, dari 9 jenis khotbah tadi. Adakah hari-hari ini orang datang kepada kita meminta pertolongan? Ya, adakah hari-hari ini kita melihat diri kita itu membawa damai di tengah-tengah orang? Ya, adakah hari-hari ini ketika kita memperkenalkan kebenaran firman Tuhan, kita tidak malu? Ya, ketika kita menyampaikan kabar baik, kita tidak malu, tetapi kita malah bersemangat memberitakan firman Tuhan. Tuhan mau agar kita bersukacita dan bergembira melakukannya. Dari di antara 9 poin tadi, dari poin 1 sampai poin 9, Tuhan mau poin-poin itu kita bersukacita katanya melakukannya. Sebab upah melakukannya itu sungguh besar, kata Tuhan. Nah, makanya di antara 9 poin tadi ada poin kata bermurah hati. Bagi Bapak Ibu yang terus bermurah hati, kata firman Tuhan, itu upahnya sangat besar. Ya, tidak bisa dinilai oleh apapun Bapak Ibu upahnya itu. Itu kata firman Tuhan, ya. Upahnya sungguh besar. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat situasi-situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, ya. Apakah poin membawa damai hari-hari ini kita lakukan, ya? Apakah kita ada salib hari-hari ini? Ya. Apakah kita memiliki kerinduan untuk melakukan kehendak Allah, melayani Tuhan? Ya. Apakah hari-hari ini belajar untuk hidup kudus? Semua itu upahnya sangat besar Bapak Ibu. Sehingga ketika kita melakukannya itu, Tuhan dimuliakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, demikian firman Tuhan hari ini. Ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin adakah yang mau sharing? Mau kesaksian? Di antara Bapak Ibu, adakah yang mau kesaksian atau sharing? Saya mau dengar dulu suara dari Ibu Jonathan. Salam Ibu. Salam Ibu Jonathan. Nggak ada dia ya. Apa mungkin ke dapur kali ya? Ke dapur dia. Oke, mungkin ke dapur Ibu itu kali. Oh iya, Ibu Clementina. Shalom Ibu. Shalom. Ibu ini ke dapur juga ya?
Ya, salam. Salam Ibu. Waduh, saya pikir ke dapur loh. Bisa dibuka videonya Bu, biar saya lihat Bu. Ya, Salam Ibu, apa kabarnya di sana? Sehat? luar biasa. Oh haleluya. Nah ini yang kita tunggu-tunggu nih, kata luar biasa ini. Oke Bu, pengalaman Ibu lah dulu nih ya. Ini kan kita kan bicara tentang murah hati ya. Mungkin bisa kasih sharing sama kita mungkin 2 menit lah. Dari 9 jenis khotbah tadi, yang Tuhan Yesus khotbah di buku tadi, kira-kira yang mana yang paling menyentuh dari antara 9 tadi, salah satu poin? Ya, Pasti kayaknya murah hati ya. murah hati ya. Oh, kira-kira di praktek lapangan gimana ya Bu ya? Praktek di lapangan. Praktek di lapangan itu ya, apa namanya, belajar memberi dengan ikhlas. Oh, gitu. Kepada siapa saja Bu diberi Bu? Kepada saudara, kepada teman ya. Ya. Kira-kira kalau memberi itu membeda-bedakan enggak atau gimana ya? Kalau memberi sih tidak membeda-bedakan, sama lah yang ibaratnya kalau teman kita atau saudara kita membutuhkan, ya kita pasti memberikan dengan rela hati, semampu kita bisa memberikan ya. Bukan juga dengan terpaksa. Memberi dengan murah hati itu berarti memberikan segala sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain dengan tanpa bersungut-sungut ya. Kita sudah memberi, tiba-tiba kita bersungut-sungut, aduh kemarin kalau nggak saya tolong gimana itu begini-gini segala macam gitu ya. Jadi melakukan sesuatu dengan rela hati, dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan yang namanya imbalan. Dan memang kalau kita baca firman Tuhan juga memang ketika seseorang itu memberi, Tuhan juga akan memberi katanya. Ya. Betul. Tuhan akan memberi. Ya. Katanya di situ apa sebetulnya yang Tuhan beri? Nah, itu tadi. Karena memang banyak orang hari-hari ini memang nggak tahu, nggak mengerti gitu maksud Alkitab itu kenapa kita harus memberi. Ini bukan soal bicara materi ya Bapak Ibu ya. Saya menggali firman Tuhan bukan soal materi, tapi memang supaya kita sadar bahwa memang kenapa kita harus memberi ya karena jawabannya Tuhan telah memberi. Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita. Amin. Amin. Apa itu? Keselamatan. Itu nggak bisa, keselamatan itu nggak bisa dibeli loh. Itu harus kita sadar. Keselamatan itu nggak bisa dibeli dengan apapun. Itu bukan usaha manusia, bukan usahanya pendeta, bukan hasil doa puasanya pendeta itu. Makanya pada waktu itu Tuhan marah sama ahli Taurat Farisi karena mereka memberi dengan munafik. Munafik. Padahal mereka itu ahli dalam teologi tapi nggak mengerti kehendak Allah, nggak murni hatinya. Makanya ketika memberi kata Tuhan, siapapun dia, bahkan siapapun ya, apalagi kepada Tuhan, waduh. Apalagi kepada Tuhan. Harus murni, amin. Itu makanya Tuhan tadi di bawahnya katakan, memberi itu harus murni hatinya, karena hanya dengan murni hatinya yang bisa melihat Allah. Itu sebuah frasa sebetulnya. Karena nggak mungkin orang bisa melihat Tuhan. Ada yang pernah melihat Tuhan di sini? Melihat hantu sering. Belum pernah orang, tapi itu frasa bahwa orang yang murni hatinya, ya hanya itulah orang-orang yang bisa bertemu dengan Tuhan. Amin. Hanya orang yang murni hatinya. Dan itu diuji waktu kapan? Waktu nanti akhir nafas hidup kita. Kemurnian hati saudara dan kemurnian hati saya itu akan diuji nanti di akhir hidup. Makanya Bapak Ibu, ke-9 poin khotbah ini ya dari Ibu Clementina tadi yang paling menyentuh hatinya tentang murah hati ya. Ayat yang ke-7, karena Tuhan akan memberikan kemurahan. Nah mungkin
Saya mau dengar dulu Ibu. Oh iya, Ibu Betty. Ya, saya jarang ini. Shalom Ibu. Shalom. Waduh, ke dapur juga Ibu ini ya. Oke, pindah lagi deh. Ke dapur. Oke, Ibu Rara deh. Shalom Ibu Rara. Shalom Ibu Rara. Oh ya, Ibu Betty. Oh ya, Ibu. Ya, salam. Shalom Ibu. Apa kabarnya malam ini? Luar biasa. Lalu ya, jadi udah dapat kita 2 luar biasa hari ini ya. Satu luar biasa dari Ibu Clementina, satu luar biasa Ibu Betty. Haleluya. Nah ini kita tunggu-tunggu nih. Nah, Kan harus luar biasa terus. amin, amin, amin. Bu, Ya. coba dulu bagi-bagi pengalaman nih Bu. 2 menit sama kita nih. Kira-kira dari khotbah, kalau Ibu perhatikan tadi yang ke 9 khotbah di buku tadi nih ya. Salah satunya itu bicara tentang kemurahan ya. Tentang kemurahan. Tadi Ibu Clementina dia yang paling tersentuh itu mengenai kemurahan Bu, karena Ibu itu sudah melakukannya kepada orang lain ya dengan ketulusan hati dan murni. Mungkin Ibu ada hal yang lainkah yang ingin disampaikan supaya memperlengkapi kita tentang kemurahan ini? Kemurahan ya. Kalau menurut saya sih ya, kalau kemurahan itu kan nggak materi ya, seperti Daniel bilang tadi. Ya. Nggak melulu soal materi. Bisa juga misalnya nasihat atau hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau saya yang kalau memberi dalam arti memberi gimana ya? Saya malu mau bilangnya, tapi ya saya akan berusaha untuk memberi yang terbaik. Kalau hati saya itu tergerak gitu, saya sering gitu ya, saya sering tergerak. Misalnya ketemu seseorang, tiba-tiba hati saya tergerak gitu. Nah itu saya mau kayak gitu, karena saya juga apa ya bilangnya ya, jarang juga sih berkomunikasi gitu ya. Jadi kalau kebetulan misalnya ketemu, kebetulan ada saat di mana kita berkumpul, nah di situ hati saya digerakkan, nah, itu saya mau. Satu. Kedua, nah, kalau saya melihat misalnya teman-teman saya yang memang membutuhkan, ya memang saya mau itu aja. Tapi satu, saya tidak pernah mau kalau misalnya saya memberikan sesuatu pada seseorang dibilang-bilangin gitu. Nah, saya nggak mau. Saya akan marah pada orang itu ya. Jadi kalau saya mau memberi, saya harap orang yang saya beri tidak usah kasih tahu. Pokoknya cukup antara saya dan dia gitu. Tapi yang paling menyentuh hati saya sebenarnya Daniel ya, hambanya ya maaf. Ini masalah kelembutan itu loh. Oh, kelembutan ya. Lemah lembut itu. Aduh, rasanya saya kok susah banget ya. Susah untuk, walaupun berusaha ya, saya selalu berusaha tahap demi tahap berubah gitu ya, dengan berdoa minta sama Tuhan dirubah, dibentuk. Tapi untuk yang lemah lembut itu ya mungkin saya masih agak kurang bisa kali ya. Saya cepat marah, masih emosinya masih belum stabil. Jadi tapi saya berusaha gitu. Jadi juga untuk teman-teman mungkin ada beberapa yang punya kelemahan yang kadang kita sudah minta sama Tuhan kok nggak berubah-berubah ya. Tapi ya itu satu, percaya aja kita pasti akan berubah karena saya sudah alamin tahap demi tahap hal-hal yang dibentuk Tuhan lewat kehidupan saya. Pertama yaitu tadi memberi ya. Itu pertama memberi. Kedua yaitu saya ingin belajar tentang kelemah lembutan itu. Saya ingin sekali karena saya juga kan seorang guru, jadi perlu lemah lembut ya. Tapi
ya itulah, itu kekurangannya. Jadi yang paling menyentuh saya sebenarnya itu kelemah lembutan. Tapi dari segi kenapa saya masih sulit gitu loh melakukan itu, menyatakan itu dalam kehidupan saya. Nah itu aja sih kalau menurut saya. Mungkin tambahin sama teman-teman ya. Udah. Menurut Bapak Ibu, lemah lembut itu milik siapa sih? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki sih cuma aku sih masalahnya di sini. Itu milik siapa sih sebetulnya lemah lembut itu? Laki-laki atau perempuan? Semua. Oh. Berarti kalau laki-laki agak lemah lembut berarti bukan kewanitaan dia ya. Gimana? Gimana kira-kira? Kalau laki-laki agak kelemah lembutan gimana kira-kira? Anti nggak mendekatinya? Biar ku praktekkan. Anti nggak? Kalau ya gimana Ibu Asatina tadi kok praktek tangannya gini-gini? Gimana tadi? Ya. Jadi ya. Mungkin Ibu Asatina mau ngomong kali ya? Mau bicara Bu ya? Silakan Bu, dibuka mic-nya Bu. Ya. Gimana Bu? Karena tadi ditanya milik siapa ke lemah lembut itu. Ya dalam Tuhannya kan sifat bukan hanya perempuan lah semua umat ciptaan Allah. Tapi bukan dalam kayak bencong laki-lakinya. Bukan dalam fisik, bentuk fisik. Bukan. Itu dalam sikap kepada sesama dan kepada Tuhan. Bukan yang begini-begini. Ya, Bu. Berarti nggak boleh salah paham ya. Itu sifat iya. ya Bu ya. Itu sifat ya Bu ya. Iyalah. Berarti itu sifat. Ya. Jadi sebetulnya kelemah lembutan di sini sebetulnya lebih banyak kepada sabar ya. Kesabaran. Ya. Jadi memang Tuhan Yesus itu mengatakan begini sebetulnya. Jadi ketika Yesus mau khotbah itu banyak orang-orang yang sedang ditindas pada waktu itu Ibu, ya. Banyak orang-orang waktu itu sedang ditindas, ya. Makanya saat mereka ditindas kata Tuhan apa? Sabarlah menanggung semua itu. Makanya orang-orang yang bisa dikatakan lemah lembut itu tadi sabar. Bisa sabar ya bagi yang berkeluarga, bisa sabar kepada istrinya, kepada suaminya. Sabar ya, long suffering dalam bahasa Inggrisnya, panjang sabar. Sabar menahan segala sesuatu. Ya. Makanya pada waktu itu ketika banyak orang-orang yang ditindas, Tuhan Yesus hanya berpesan bahwa demikian juga nabi-nabi terdahulu katanya. Di ayat yang paling terakhir, ayat 12. Matius pasal 5 ayat 12 tadi. Karena juga nabi-nabi terdahulu udah sabar sebetulnya. Sabar. Tapi karena kedegilan hati umat Israel, makanya Tuhan membumi hanguskan itu mereka semua. Ya. Nabi-nabi terdahulu juga dianiaya. Makanya kata Tuhan apa? Hanya orang-orang sabarlah yang bisa memiliki bumi. Jadi semoga Bapak Ibu terberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita sekalian terus belajar memberi yang terbaik bagi sesama, belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Baik, saya serahkan kepada pendoa untuk kita berdoa syafaat hari ini. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di dalam doa. Untuk doa syafaat yang pertama, kita akan doakan untuk gembala, wakil gembala, staf penggembalaan, koordinator ibadah, seluruh pengurus dan jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng, dan juga program gereja tahun 2021. Saya minta kesediaan Ibu Leni untuk berdoa. Silakan Ibu Leni. Mari bersatu di dalam doa.
Bapa kami di dalam surga, Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami boleh ibadah pada saat ini semuanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semuanya karena kasih karunia-Mu Bapa. Kau terus memberikan kesempatan demi kesempatan kepada kami untuk berkumpul dan beribadah kepadamu ya Tuhan. Bahkan kalau pada saat ini kami mengangkat setiap topik doa kami, Tuhan, karena kami percaya setiap doa-doa kami, Engkau yang sendingkan telingamu dan Engkau yang menjawab setiap doa-doa kami, Tuhan. Kami mau berdoa bagi Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Dr. Japarlin Marbun, Tuhan. Berikan dia kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, Tuhan. Urapi dia terus, Tuhan. Berikan pewahyuan, kepekaan dalam mendengarkan suara-Mu, Tuhan, dalam menggembalakan sidang-Mu, umat masuk rencana-Mu, ya Bapa. Bahkan juga Tuhan sertai lindungi perjalanan dalam setiap dia melayani Engkau, Tuhan. Bahkan di saat dia juga menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan, terus singkapkan, Tuhan. Bahkan terus sembunyikan dia di balik kayu salib-Mu, Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, Tuhan. Bahkan juga Bapa, Engkau memberkati Tuhan, terus hiburkan, terus kuatkan Tuhan, untuk boleh terus dia melayani Engkau sampai akhir Bapa. Bahkan Engkau berkati juga Tuhan ketiga anaknya Tuhan, biarlah anak-anaknya menjadi anak-anak yang terus melayani Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau di akhir zaman ini. Mereka menjadi anak-anak yang menjadi berkat bagi semua anak-anak muda lainnya Tuhan. Bahkan juga setiap langkah kakinya Tuhan sertai, bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati keluarga Bapak Dr. Japarlin Marbun, juga Tuhan anak-anaknya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Bahkan proteksi dengan darah-Mu Tuhan yang kudus buat Ibu Keisha sebagai wakil gembala, berikan dia keunitian Tuhan. Bersama dengan hamba-hamba Tuhan lain bergandengan tangan Tuhan. Berikan dia kepekaan Tuhan dalam mendengarkan suara-Mu, pelayanannya biar banyak jiwa dimenangkan. Melalui pelayanan Ibu Keisha Tuhan. Kau sertai langkah kakinya Tuhan, kehidupannya Tuhan Kau sertai. Usahanya juga semua Tuhan berkati. Bahkan juga Bapak Engkau memberkati juga Tuhan. Buat anaknya Natalia juga Tuhan Kau berkati. Oh masa depan yang indah penuh harapan baginya Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati buat staf gembala semuanya mempunyai keunitian dalam melayani Engkau bergandengan tangan Tuhan. Bahkan buat koordinator gereja kami Tuhan berkati. Koordinator ibadah pertama, kedua maupun ketiga. Biarlah juga semua saling bergandengan tangan satu sama lain Tuhan. Di dalam nama Yesus dalam melayani Engkau Tuhan. Untuk memenangkan banyak jiwa. Bahkan Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dari jemaat ujung menteng Tuhan. Oh bahkan juga jemaat permata Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Oh semuanya boleh setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir. Bahkan juga Tuhan buat lingkungan di mana kami beribadah Tuhan. Engkau yang tarik setiap jiwa-jiwa. Engkau yang jamah. Engkau yang lawas setiap jiwa-jiwa. Sehingga mereka boleh mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, keseluruhan doa kami serahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk para ketua Komsel Permata supaya diberi hikmat dan kekuatan dalam memimpin komsel-komsel yang dipercayakan akan mengalami kemajuan dalam Tuhan, dan juga jiwa-jiwa di sekitar wilayah gereja yang belum mengecap kuasa kasih kemurahan Tuhan untuk dapat dijangkau dan mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Saya minta kesediaan Ibu Teti Yoel untuk berdoa. Untuk Kak Teti, suaranya dikonek dulu, Kak. Kak Teti belum connecting audio.
setiap apapun pergumulan setiap anggota Komsel, setiap apapun yang kami butuhkan. Kami terlalu percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau berkata, jangan Engkau khawatir. Kalau burung pipit saja Kau bersamakan dengan kami Tuhan, apalagi kami anak-anak-Mu. Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap anggota Komsel, setiap jemaat-Mu dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami saling menegur, menyapa satu dengan yang lain. Walaupun kami jarang bersapa secara langsung Tuhan, tapi kami boleh melakukan itu lewat, oh Tuhan, grup-grup yang kami boleh adakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kasih anugerah-Mu, biarlah hati yang penuh sabar, sukacita menjadi bagian kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak kesukaan-Mu Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Bagimu segala puji hormat kemuliaan. Haleluya. Amin. Ketiga, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga pergumulan-pergumulan kita. Saya minta kesediaan Ibu Romian. Setelah itu akan ditutup oleh doa berkat oleh hambanya, Daniel. Untuk Ibu Romian. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami bersama-sama kembali menaikkan doa syafaat kami ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami tercinta, di mana Tuhan berikan kami kesempatan tinggal di tengah bangsa ini, menjadi umat-Mu untuk boleh bersama-sama menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk kepemimpinan bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi, dan seluruh jajaran pemerintah yang bersama-sama bekerja untuk memperbaiki keadaan negeri kami hari-hari ini khususnya ya Tuhan. Kami percayakan mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kedaulatan-Mu atas mereka, bahkan kebijaksanaan kearifan daripada Engkau Tuhan. Untuk pemerintah kami dan seluruh jajarannya mampu mengelola bahkan juga mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau. Kami percaya dalam keadaan pandemi yang masih terus ada sampai saat ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan bangsa kami, dan kami yakini Tuhan shalom, damai sejahtera-Mu dicurahkan bagi negeri kami, bagi bangsa ini, bagi pemimpin kami Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Dengan belas kasih sayang-Mu Tuhan, Engkau memulihkan keadaan bangsa kami, menyembuhkannya Tuhan, memulihkan keadaan ekonomi, bahkan juga memberikan roh yang takut akan Engkau, supaya di tengah bangsa ini terjadi pemulihan, hujan keselamatan, hujan pertobatan, serta kemurahan-Mu Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Dengan belas kasih sayang Tuhan akan menyelamatkan negeri ini dan juga memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Karena itu ya Tuhan, malam hari ini seluruh jajaran pemerintah yang bekerja dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan terbawah, RT RW sekalipun Tuhan, MPR, DPR Tuhan, bahkan kepolisian, seluruhnya jajaran pemerintah, tak luput mereka dari pandangan-Mu Tuhan. Apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan, itu semua ada dalam pimpinan Tuhan. Karena itu biarlah dengan kepemimpinan hamba-hamba-Mu ini, anak-anak-Mu ini, pemerintah kami sebagai wakil-Mu Tuhan di tengah negeri ini, mereka dapat bekerja sama, mereka dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka di dalam takut dan gentar akan Engkau. Dan kami percaya kami akan melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan bagi negeri ini dengan anugerah kemurahan-Mu Bapa, dengan kebaikan dan kasih sayang-Mu Tuhan. Pemulihan akan terjadi bagi negeri kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan pandemi ini mereka yang bekerja sebagai garda terdepan Tuhan, sebagai dokter-dokter yang ada, Tuhan juga memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan-Mu dicurahkan bagi bangsa kami. Kasih sayang Tuhan dicurahkan bagi bangsa ini. Orang-orang yang stres, depresi karena keadaan pekerjaan, mungkin lowongan yang sudah
semakin menyempit Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang akan menolong mereka, membuka jalan bagi mereka dan semua perekonomian bangsa kami. Kami percaya dan yakin Tuhan dalam waktu-waktu ke depan Tuhan akan pulihkan dengan hikmat-Mu, dengan cara-Mu bagi pemerintah kami yang sedang bekerja menanganinya dengan sungguh-sungguh. Dan kami yakini Tuhan bahwa dengan belas kasih sayang Tuhan Indonesia dipulihkan Tuhan, bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan, bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami menyerahkan bangsa Indonesia, pemerintahan kami, pemimpin kami. Tuhan berkatilah mereka dengan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syafaat kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah ini. Marilah kita berdoa sekali lagi dan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami sudah selesai ibadah komsel melalui via Zoom. Tuhan, hamba-Mu hanya berdoa. Satu hal Bapa, pimpinlah seluruh umat-Mu ini ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang, kepada kehendak Allah dan rencana-Mu yang mulia dan agung. Apabila ada di antara mereka yang mungkin lemah, yang tidak berdaya hari-hari ini, yang mungkin butuh kebijaksanaan, butuh hikmat dalam mengambil keputusan, kiranya Roh Kudus yang adalah Roh penghibur, memimpin seluruh umat-Mu ini Bapa kepada kemenangan, kepada berkat, kepada kesembuhan, kepada kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa. Pertemukan kami kembali untuk minggu depan dalam ibadah yang sama. Kiranya Tuhan, kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu. Kami rindu jemaat yang lain, teman-teman kami yang lain juga bisa bergabung, masuk dalam via Zoom ini mereka juga, supaya mereka juga diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Marilah mengangkat tangan-Mu di hadapan Tuhan. Biarlah berkat daripada Bapa kita, Allah yang kekal, pencipta langit dan bumi. Kasih setia daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus itulah yang memelihara dan memimpin engkau. Mulai saat malam hari ini, besok, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara masuk dalam kerajaan surga yang kekal selama-lamanya. Yang sudah berdoa diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai bertemu di ibadah komsel minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.